kembali lagi bersama kami di channel Jangan Takut di Tempat Horor. Kembali lagi bersama kami berempat dan juga 2 kameramen. Senang banget hari ini saya timnya full tim. Meskipun tadi nunggu Ubed terlambat. Terima kasih. Enggak Tapi seneng sih emang- kalau aku sumpah enggak seneng, Bro. Kenapa? Enggak tahu dari tadi tuh kan kita kan tiknya kan agak lama kan, meskipun gara-gara nunggu aku ya, mohon maaf ya. Naik udah langsung saya sebenarnya kok mending PSBB selamanya nggak sih? Jadi kita tuh perjalanannya spiritual doang gitu loh. Udah nggak perlu nyamperin, nggak pakai derdek-derdek, nggak pakai enak kan yang kemarin? Enak. Lah, iya. Kenapa ada orang ngizinin kita buat kesini? Kenapa Anda jadi menyalahkan orang? Iya, tapi ya Allah, virus suwi kang ini tancu. Kok telat banget tapi. Ya, kembali lagi bersama saya Firza Balaza, Handi Azet. Feni Febian. Muhammad Ubaidillah Syekhul Abrar. Ya, kali ini tim Sahabat Berani juga sudah menyaksikan kita ada di salah satu bangunan terbengkalai yang ada di kota Surabaya di Ini daerah Ahmad Yani lah. iya, Daerah daerah apa? yang sering dibuat ngudang arek cilik isi gula. Kok bisa? Apa tuh ngedeng? Oh, Nah, Ada lagunya. iya enggak Oh, tahu, iya. tahu ya. Enggak. Penting. Oh, iya. Nah, kenapa disebut? Ya, kita diizinkan oleh salah satu teman dari kameramen kita. Iya. Ya. Dan menurut beliau cerita di sini cukup kelam karena banyak sekali kejadian. Kok nek warek gak usah melok syuting deh. Enggak, bukan barek tancu. Dari tadi lu udah pengen muta-muta. Dan menurut beliau cerita di sini sangat kelam karena banyak sekali tragedi-tragedi terjadi di sini yang sampai menghilangkan nyawa beberapa orang, lebih dari 1. Nah, nanti kita akan langsung aja kita undang ya. Langsung aja. Mas Yanuar, terima kasih sebelumnya udah mengizinkan kami ke sini. Siap. Nah, kalau boleh tahu Mas Yanuar di sini banyak cerita kelamnya seperti apa? Kalau dari beberapa warga dulu ya, karena ini bangunan tua kan. Sebelumnya kan cuman ada bangunan ini, hotel yang di ujung sana, sama bangunan yang di pojok. Ini dulu di sini ini ada korban yang meninggal dari isu-isunya warga itu sekitar 4 orang lah kurang lebih itu ya. Yang urban legend ya, Mas. Ya urban legendnya. Kalau yang sebelum itu atau yang sebelum saya lahir tuh sebelum dibikin maksudnya. Oh iya. Nah itu ya saya nggak tahu juga ya. Ada interaksi ya. Enggak apa-apa, dilanjut cerita aja dulu. Kita lanjut. Ini yang lagi interaksi ini sama masnya ini ada yang orang bunuh diri di sini dulu. Nggak tahu kasusnya karena apa. Oh, tepat di depannya Mas Andi. Iya pas di depan ini di Bunuh bangunan- dirinya apa? Gantung diri. Gantung diri dia di Talinya situ. bukan ini kan? Bukan. Tali. Bukan. Itu Mas kejadiannya bersama ya kayak yang lain beberapa hari kemudian baru ditemuin mayatnya gitu ya? Kayaknya lebih mbak dari berapa hari, hampir ada berminggu-minggu. Soalnya dia tergantung sudah hampir posisi leher sampai ini mau putus dia. Oke. Sudah mau putus dia. Terus baru ketahuan warga itu nggak tahu karena baunya atau karena dia nemui keluarganya yang ngasih tahu dia meninggal di sini, nggak tahu ya, pokoknya ditemukan warga sudah tewas gitu lah. Di sini Laki-laki. laki-laki dia. Kita bergeser ke yang sana Mas. Kalau yang di ruangan itu tadi gimana ceritanya Mas? Ruangan belakang ini, Iya. kamar ini. Kalau yang di situ itu korban pemerkosaan. Jadi entah dia itu pulang kerja atau bagaimana ya, dia perempuan itu lewat jalan sini dicegat sama laki-laki yang nggak tahu berapa orang, dimasukin ke sini lah. Terus dibawa ke situ ruangan pojok itu tuh. Terus mereka diperkosa, digilir lah dia. Sampai akhirnya sudah puas buat menghilangkan jejak, dibunuhlah si perempuan itu. Apa? Iya, sampai suara lemparan. Lemparan bodi. Tuh yang perempuan di pojok itu nanti saya kasih tahu lah tempatnya di mana, saya tunjukkan lah. Oke. Itu perempuan diperkosa. Iya, diperkosa lah dia, terus dibunuh juga di situ dia. Oke. Ketemunya juga sama kak si laki-laki. Sudah berapa? Sudah tinggal setengah tengkorak, sudah jelek banget lah pokoknya. Gitu. Jelek banget lah dia. Yes, badan sudah kayak membusuk kayak apa sih mas? Nah, sekarang gini loh, ini tempat emang sengaja
Enggak. Kenapa kok sampai ada orang meninggal di sini tapi nunggu lama dulu baru ketahui? Jadi Karena kan jarang orang lihat sini, Mas. Kosong. menurut Mas Januar tadi, cerita dari beliau tadi, sepanjang gang ini yang ada rumah cuman ini, tapi posisinya kayak gini. Dari dulu. Dari dulu pojok hotel sana Oke. sama ada bangunan lagi di sana. Jadi cuman 3 bangunan di sini. Jadi belum ada apa-apa. Berarti sama yang punya tempat ini emang ya kayak invest tapi nggak lanjut gitu berarti. Kehabisan modal. Kehabisan modal. Karena kan di depan juga nggak ada pagar toh. Jadi aksesnya itu gampang lah untuk keluar masuk. Jadi emang kalau sebagai kami yang memang nggak bisa ketika masuk ke sini memang ada benturan residual energi yang dari yang ada di sini dan yang kita keluarkan. Jadi kan memang kita udah banyak ngobrol di bawah ya tadi Pet Cafe ya. Apa mas? Ketika ini ada yang ternyata ada sosok udah zaman dulu kayaknya tua ini. Itu aku tadi sebenarnya niruin apa yang dia omongkan kan, lancang gitu. Suaranya berat gitu, lancang gitu. Kita berarti. Iya, kita. Nah boleh nggak kita ngonten di sini? Ya ini aku Oke, aku cerita dulu ya. Kalau yang aku masuk sini memang bener dikata Mas Januar juga karena banyak kejadian di sini. Ubed juga mulai berinteraksi. Ubed apa sih yang dirasain Bet masuk sini Bet? Ini bener-bener ya, aku datang itu ngobrol bentar di bawah. Abis itu kan kita kan langsung naik ya. Itu naik pun langsung kayak mukok-mukok gitu kan, kayak gitu kayak tancuk ngapain sih pakai ngonten-ngonten gini lagi sih gitu loh, udah lama banget. gemeter. Nah, yang sebenarnya dari awal udah dikasih teaser sama Erik kan, Bet buruan kesini, ini tempatnya seru banget, seru matamu. Nah itu nggak tahu kayak merinding terus. Ini nggak tahu, ini gara-gara banyak apa gara-gara energinya gede. Ini kita Sudah ditunggu sama yang cewek. Oh, dia iya. mau cerita gitu. ini aja dulu Mas Andi jelaskan apa yang menyebabkan aura di sini berbeda dengan lantai 1 atau dinetralin dulu Mas Ubed. Parah ya. Panas pak. Jadi sudah pamitan itu. Alah. Jadi kondisinya Ubed yang parah berbenturan. Dari awal gitu. Karena sebetulnya kalau kerasa ini benturan energi pasti dia langsung kayak gitu ya. Dan paling ngerasa ke Mas Ubednya ini. Mas Firza? Sebenarnya yang dari tadi seliweran itu yang mana sih mas? Kalau itu yang karena Mas Ubed di dekatnya sih. Oke, jadi kalau dari sisi aku ya, ini yang aku bisa nggak mau jemput cuman Jawab Mas. enggak, dia ngaku-ngaku Mbak Rekso cuman sebenarnya bukan. Bawa reksa. Oh, bukan daerah sini, cuman menurutku bukan karena ada lagi yang lebih besar. Nah, beliau ini atau dia ini itu yang powerfulnya di sini. Bagian belakang. Iya, pas belakangku ini. Nah, terus kalau yang seliweran itu dari tadi itu banyak ada beberapa anak kecil juga seliweran. Itu bukan, dia nggak stay di sini tapi dari sebelah itu kayaknya deh. Dia nggak stay di sini. Nggak ganggu sih sebenarnya Mas, cuman main-main tok tuh. Iya, karena energi kita kan ngundang. Nah, cuman yang lebih stay itu ya yang sosok bunuh diri, terus yang cewek itu, terus ada beberapa lagi lebih banyak ke cewek sih sebenarnya ini. Yang di sini. Emang. Di bawah banyak juga ya, Mas, perempuan, ya, ada banyak sama perempuan ya? nih. Kalau dari lantai 2 sini sama. Seperti yang dirasakan Mas Januar Iya, juga. bener. Oke, kalau dari Kak V sendiri yang dari tadi lebih lama daripada saya kan udah banyak cerita macam-macam. Yang dirasain ketika pas kita menginjakkan di sini apa? Kalau aku sih dari awal udah di bawah kita tadi ngobrol dari jendela wes angu-angu gitu mah. Angu-angu itu apa ya? Kayak Ingo-ingo. Intip-intip. iya, intip-intip. Dia udah nggak sabar. Anda kayak- hanya kata dasarnya aja. Iya maaf, saya bermaksud untuk menjelaskan ya. Nggak taunya ternyata memberikan penjelasan yang salah. Dalam dunia manusia aja Anda menyebalkan. Makanya dalam dunia gaib Anda sering diserang. Terus setelah intip-intip Sampai tadi, aku tadi sampai sempet di luar nih belum mulai sampai aku sampai minta tolong sama Mas Andi. Mas Andi aku belum mau, aku bilang Mas Andi kan biasanya kan langsung pengen ini atau Mas.
Sampai di luar tadi aku sempat batuk darah beberapa kali kan. Nah kalau misalkan kisahnya menyedihkan pasti kayak gitu. Jadi wes kayak udah nggak sabar gitu, dia pengen kayak nggak terima mungkin ya Mas Yan. Ya udahlah kalau gitu untuk destinasi pertama mungkin ke yang langsung yang itu aja, tempat Ini nih. pemerkosaan yang tadi. Oh, pemerkosaan itu, ruangan sana ya? Boleh kita pindah ke sana aja ya. Ayo. Masuk sana. Kita pindah ke sana ya, teman-teman. Baik, sahabat berani, kali ini kita sudah ada di tempat terjadinya pemerkosaan ya. Ini kamar tapi ya. Iya, ini konsepnya kalau dilihat sih mau sediakan kamar ini. Berarti dari awal memang bangunan ini seperti ini. Iya, memang dari awal sudah bangunan seperti ini, sejak berdiri sampai kosong 26 tahun seperti ini. Yang bisa di-shoot, ambil kafe berdarah lagi. Nggak mari ya, maksudnya nggak ketabrakan terus ya. Amit. Ini malah dimasukin mas. Ini malah dimasukin mas. Mas Andi, ini sosok siapa? Halo. Assalamualaikum. Salam. Kamu siapa? Aku yang di sini Mas. Di situ. Tapi Kenapa? aku nggak mau ngomong nama aku, nanti keluarga aku lihat kasihan. Enggak. Kita rahasiain tempatnya. Kenapa kamu bisa sampai jadi korban gitu? Apa asal mulanya gimana sih? Itu kan aku kenal. Paling kalau pulang aku nyapa gitu loh Mas. Sering nongkrong di depan situ. Tahu-tahu aku pulang kan, dikasih minum, tanganku dipegangin sama mereka, harus minum dulu gitu. Aku nggak pernah minum. Habis itu aku pusing, diajak jalan dimasukin sini. Berapa orang? 8. 8. Terus meninggalmu kenapa? Aku dipukul botol Mas. Tapi aku sempet kesini, aku teriak-teriak nggak ada yang denger. Akhirnya aku capek, aku sender di situ. Terus kamu inget nggak tahun berapa itu? Pokoknya Ingat nggak? Kenapa? Nggak usah dihiraukan, itu biar urusanku nanti ya. Iya, ada yang lempar-lempar bro. Nggak usah takut. Kamu cerita aja, itu urusanku. Kamu pengen balas dendam nggak? nggak bisa keluar dari sini Mas. Gara-gara yang itu, yang belakang itu. Yang di depan. Oh, gara-gara di depan, seberang itu. Aku mau pulang. Ya, nanti insya Allah kita Bantu ya, kirimin doa. Ini tapi kamu jangan ganggu orang-orang ya. Aku nggak ganggu, kadang aku nggak bisa nahan, aku nangis oh Mas. Ya, enggak maksudnya nanti kalau misalnya kamu nggak suka usil sama orang, nanti kita akan bantu kamu kembali, Insyaallah. ya, kembali ke alamnya lagi, biar nggak nyangkut di sini ya. Kamu tahu nggak siapa yang sering ganggu di sini? Di sini paling di belakang itu jahat. Oh, belakang itu. Siapa? Namanya siapa? Dia kayak wewe gitu Mas. Oh, cewek juga berarti mas. Tapi tukunya panjang. Oh ya udah, nanti biar urusan Mas Andi ya. Kenapa anda mukul dada anda? Ada apa? Kamu terakhir apa? Mungkin Apa? Kamu mau ada pesen nggak? Buat 8 orang itu. Aku udah bisa maafin Mas, cuman aku harusnya masih harus kerja buat keluarga aku loh Mas.
kasihan ibuku. Kalau boleh tahu kamu orang mana sih? Di belakangnya TP situ. Oh, waktu bos. Iya mas, kalau dari ceritanya warga itu mbak-mbak pulang kerja itu entah di SPG di mana lewat sini gitu loh. Terus dimasukkan ke rumah, diperkosa lah dia. Air minumnya tadi. Oh, Amit. Sembari Mas Andi netralin Kak Vi dulu ya. Mas, mungkin mau dibacain dulu. Oke. Teman-teman. Ya, benar. Jadi yang di sosok yang tadi masuk adalah korban dari tragedi yang mengenaskan, merinding, dan kuatnya energi di sini, Pet. Tadi sedikit cerita. Ya emang kuat sih ini, tapi enggak, bukan itu. Aku megang gini niatnya. Enggak, kamu sini tadi. Iya, aku tertarik sih. Wow. Jadi Sorry, kita harus jaga jarak nih. Enggak apa-apa. Jadi kuatnya energi di sini, Pet. Sebelum kami tadi kita masuk kan, aku dulu masuk sama Mas Yanuar. Aku belum pernah menginjak kaki di sini kan. Aku belum pernah juga tahunya cerita ada pemerkosaan. Sampai aku tahu posisinya di ujung sini. Aku tanya sama Mas Yanuar, posisinya di sini ya kayaknya. Iya, wah, aku langsung menghindar ke sana jauh. Ternyata dia di sini sempat. Mas, jangan. Gitu sempat. Oh iya, bro. Ini kayak di sini mas. Iya, Ya. Posisinya dan dia di sini. iya, Nah, ini lah dia. Tapi kita ke bawah. Iya. Makanya dia jatuh gitu. Oke. Kak V dulu deh, Kak V. Bagaimana? Belum lepas. Enggak. Oh, dari awal aku ngerasain sedih yang luar biasa sih mas. Maksudnya si cewek ini kan posisinya juga belum kerja resmi. Apa sih kalau pakai baju putih? Training. Masih training sebenarnya. Tapi udah honorer, udah dibayar. Kasihan gitu loh. Tapi ya ikulah. Dia mungkin kayaknya kalau orang nggak kenal nyulik dia enggak sih mas, teman-temannya sendiri. Maksudnya teman kayak monggo mulai disini kayak gitu nyapa. Say hi. Kordes lah ya. Apa kok? Korak deso. Oh, iya udah. Masnya asli mana sih? Gresik mas. Desa. Mas tadi kalau yang Mas Andi sendiri ceritain asal muasalnya dia kenapa kekunci di sini, sampai kemungkinan berapa persen kita bisa Ngelepasin. bantu Jin ini untuk cabut. Maksudnya kasihan juga. Ada interaksi dong di belakang. Iya, dari tadi kan. Aku masih, insya Allah untuk saat ini lihat energinya, insya Allah masih bisa untuk Kita pindahkan di tempat yang lebih layak ya. iya kita pulangkan gitu. Insya Allah masih bisa, cuman Berapa orang yang bisa mas? aku mungkin ini aja, satu aja. Soalnya yang lain kan kebanyakan kesalahan dia sendiri, Tapi bunuh ntar diri. iri yang lain. Pasti dong. Ya Pasti. salah dia Enggak, maksudnya sendiri. kalau satu kita tolong, yang lain tuh biasanya langsung. Aku juga dong. Nah, dan memanipulasinya dengan coba menyamar. Daripada apa kita cari sedih masalah gitu ya. sama yang depan, karena kan bukan urusan kita juga sebenarnya kayak ngeluarin ya mas ya. Mendingan daripada cari masalah, karena yang dilihat paling kasihan yang ini sih, mending ini aja sih menurutku daripada. Jujur ya, sebenarnya aku nggak kasihan. jujur aku nggak kasihan, sama sekali nggak kasihan. Karena Dia mengundang. bukan, dia ini kan jin mas. Jadi Jin korin gitu. Jadi sebenarnya arwahnya sudah balik gitu. Cuman ini jin yang menyerupai dia gitu. Nah kalau misalkan jin ini kekurung, ya kita mencoba untuk bantu, tapi kan sebisa kita aja gitu. Kalau aku gitu. Cuman Kak, soalnya banyak yang kejadian memang dia Anjir. menyerupai orang yang kecelakaan. Kenapa? Enggak. Kenapa? Enggak. Motoku kayak ketarik memburing ini mas. Ngesir tuh. Anda narkoba. Enggak cuy, saya kan Enggak. tidak menyindir pemerintah dong. Karena dari tadi yang lain teman-teman di sini tuh bau busuk ya. Masa betok yang bilang bau wangi. Oh bangke. Ya emang kalau bau wangi tandanya dia suka aku gitu. Ya mas. Bisa Ya. jadi. Ya setelah bodo amat lah. Cinta kalian beda alam. Alah. Nanti saya buatkan sinetron. Mas, yang posisinya terakhir tadi di mana? Coba Ubed di atasnya. Matamu. Aku bawa ngentujen ya. Tapi gini mas,
aku pengen tanya, jin yang di belakang, yang di depan itu udah ada sebelum kejadian itu, sehingga pas dia mati kekunci, atau jin itu datang ternyata dia lebih lemah. Enggak. Udah ada dari dulu memang. Tua, jin ini tua. Kayak watunya Mas. Ini jin tua, kayak yang belakang sama yang depan tuh jin tua. Nah, terus jin belakang sama depan itu emang dari awal di sini atau tanaman? Soalnya kan katanya tempat ini mau dibikin usaha. Pasti ada pelarisnya. Nah, itu ditaruh biar nggak laku, nggak jalan sampai kayak sekarang atau apa? Ada lagi itu, beda lagi. Tapi ada. Beda lagi. Ntar tak ambilnya yang itu. Semua termas ini. Ya udah kalau gitu. Mau keliling ke room lain? Baik, Ya, kita akan room pindah ke lain. room lain. Kayaknya sih Mas Yanwan ini lebih ke mucikari. Bisa Ya udah. Saya SMA biro Mas. Aku Ya udah. pengen ini, Mbak Fe kan tadi bawa buku ya, kalau nggak salah. Oh, iya. Pengen coba Boleh dong, digambar, mungkin bisa divisualin sama Mbak Fe gimana? Oh boleh. Coba visualnya. Ini. Oh, Wah, jendela. nah, pengennya Mbak Fe mau gambarin yang sosok yang mana? Yang si cewek ini aja deh. Kayaknya yang belakang udah males sama kita. Iya. Anehnya tuh kalau ini kan lantai 2, otomatis tinggi. Terus jendela-jendela juga kebuka dan akses angin juga harusnya sirkulasi ya bagus. Ini panas banget tuh. Panas. Tiba-tiba nggak ada angin masuk ya. Angin berhenti. Nggak tahu apa yang terjadi. Ya mungkin Mbak Fe ditinggal di sini nggak apa ya? Boleh sambil ditemenin Rian aja kalau gitu. Satu, ya. Kita Jangan diapa-apain loh, Yan. Yaudah kita move ke tempat lainnya. Ya. Oke teman-teman, ini kita udah ada di lantai 2 bagian luarnya. Dan nggak tahu ya, saya juga masyarakat sekitar daerah sini kan. Saya terus terang nggak pernah lewat sini, soalnya nggak ada tempat makan atau apa. Tempat sini kayak emang singup gitu loh. Iya, jalannya juga jalan di depan itu juga kayak kita masuk ke dunia mana gitu kan ya. Nah, yang jadi pertanyaan dulunya di sini tuh apa, Mas? Ini lebih ke hutan, rawa-rawa hutan. Iya bener, persis sama kayak depan ini. Depan ini apa? Alang ini. Kondisinya persis kayak gini, Mas, alang-alang. Samping-sampingan kiri kayak gini ini. Kurang lebih dulunya. Tinggi-tinggi gitu dulu. Iya, tumbuhnya tinggi kayak gitu dulu itu. Jadi kalau memang di sini ada orang jalan lewat, jelas dia nggak tahu depan sana ada apa, sana ada apa. Dan kalaupun dia teriak-teriak pun nggak akan ada yang denger gitu loh. Karena jarak sini sudah kayak gitu tuh. Banyak alang-alang tinggi, belakang juga itu sudah alang-alang semua. Jadi wajar kalau di sini banyak yang meninggal ataupun tempat ini dijadikan hal-hal yang nggak seharusnya jadi tempat prasarana lah gitu loh. Kayak bangunan ini kosong. Kalau dari tetangga-tetangga ya urban legendnya sih katanya. Emang punya tetangga Anda? Enggak, tukang-tukang. Kamu tetangga? Oh, Anda kuproy. Ya. Ini juga kosong, Mas. Ini tapi lama ini sih, ini 26. Ini kurang lebih sekitar 22 tahunan lah. Unda-undi pembangunannya sama ini. Tapi sama juga. Sama. Sampai detik ini nggak digunakan juga ya. Ini malah lantai 4, Bro. Kerugiannya berapa juta, Cuk? Berapa M? Iya, berapa M juta, Cuk? Tahun dulu kan juta. Nah, ini soto ini. Suwun. Memang tugas saya meluruskan kesalahan-kesalahan Iya, Anda kok. terima Nggak apa-apa. kasih. Terima kasih. Ini Mbak Vi udah balik. Oh iya. Kita lihat gambarnya. Pokoknya Alah. Kenapa sih Anda sendiri yang pengen lihat? katanya mau lihat. Kenapa kayak logonya NBA lo tahu gak sih? Yang loncat gini tuh loh. Enggak, dia ini kan tadi kan katanya kan dia udah
muterin ruangan tuh nggak bisa keluar gitu loh Mas. Jadi dia tuh bersandar sebenarnya niatnya. Tapi mungkin karena sudah nggak ada makanan minuman berhari-hari, jadi memang agak ngelayat gini loh Mas. Tahu nggak sih? Jadi memang yang sebelah sini ini yang nggak ada tengkorak, yang Masnya bilang tinggal setengah. Dagingnya udah nggak ada tuh yang kanan. Jadi tinggal ada rambutnya beberapa helai. Berarti yang tiga perut yang sebelah kanan berarti. Iya. Terus dia wis kelihatan BH-nya gitu senenganmu tuh Mas. Pakai seragam putih. Pakai seragam apa tuh? Training ya. Kayak gitu. Terus roknya udah sobek gitu yang hitam. Kayak gitu. Nah, ini Mas. Siapa tahu Buat koleksi. Enggak. Yang depan mau interaksi Mas. Firza siap enggak? Bisa gitu ya, bergantian gitu ya. Iya kan gitu dong. Obet aja kalau gitu. Apa ini sosoknya lebih ke apa? Yang ngunci ini. Oh, Apa? Oh iya siap. Ya tinggal ngomong dong. ya udah tujuh dulu. Dengan kamera. Nah, nih. yang wangi tadi kan? Enggak. Tapi kan Mas Ubed suka yang kayak dikit nampak-nampak gitu. Enggak, ya kalau setan enggak suka dong. Coba. Ya udah. Coba. Iya. Kayaknya seru. Ini Iya, yang ngunci sini. Yang kuat, Bro. Anda harus ada tantangan. Tai. Kalau kemarin kan pocong diem doang. Nah, ini di sini Anda jadi lurah. Lurah. Iya, lurah. Barangnya. Jam tangan Mas. Enggak. Enggak usah. Kok kayak bekel sampean. Sepatunya daripada bocel. Di depanku Mas. Yang lain tolong jagain pinggir-pinggirnya ya. Tolong jagain pinggirnya, takutnya dia berontak. Mas Andi. Kok swanger gini? Iki wujudnya apa Mas? Jadi orang. Iki kewan iki Mas? Lu. Mas Andi. Mau ngelawan aku, hah? Ngelawan saya. Hah? Ngelawan saya. Jancuk. Sinten? Aku. Alah. Soalnya terlalu kuat sekali. Kesel banget aku sama Mas Andi. Mana Mas Andi tadi? Ya jangan marah sama Andinya dong. Sik ta, iku mau wujudnya apa ta, Cuk? Kayak jenis gini loh Mas, kayak genderuwo sebenarnya. Ya, Ada taringnya, ada kukunya panjang gitu juga, gede. Semi siluman tapi bisa ngomong sebenarnya, tapi nggak ada bulunya. Genderuwo nggak ada bulunya. Itu. Tapi semacam gedenya kayak gitu. Mas jangan maju-maju Mas. Ente tadi tuh kayak ketiup angin tahu nggak sih kayak. Sudah mau coba mungkin. Enggak. Dia tuh lebih gede Bet, dari aku Bet sebenarnya. Jadi Ya, dia iya, genderuwo, berdirinya tuh bro. lebih Lah kayak mumbul gitu kan. hampir ketarik. Ya itu makanya kalau misalkan Sebel masuk banget di sama aku kan bahaya karena akunya pasti nggak kuat, bisa jadi nanti bisa pingsan. Makanya harusnya ke cowok. Boleh dicoba. Enggak, aku cewek. Ini Mas Andi mau nyerang nih. Kesel banget sama Andi dia. Dari tadi sih kayaknya dia ini wes ngomong kayak bukan urusan kalian, ngapain kalian ngusik aku kayak gitu loh sebenarnya. Iya. Belum ngomong tahu kayak kita jujuran. gitu. Atau mungkin Masnya mau coba ke Masnya? Boleh. Coba nanti. Saya Mas Andi. Thank you. Oh, syaratnya minum harus kesurupan dulu ya? Iya kalau nggak ini nggak boleh. Wah.
Ini udah dibaca-baca Mas Andi. Oh iya ya, siap. Mas Sobat mau? Enggak. Oh yang itu aja Mas, yang tadi gantung diri kan diem aja kan? Yang Lehernya mau putus tadi. Iya. ada yang manggil kan? Siapa ngomong? Ada yang Apa? manggil. Siapa mau mustika? Bikin keren nggak mustikanya, tujuannya apa dulu, Cuk? Malah dikasih mustika ya. apa Mana sih? mana? Ada di situ. Perlu diambil nggak? Yang tadi Bet, yang seru tuh dia nggak mau banyak omong bro. Pengen langsung tarung-tarung Langsung gitu. ikat yang besar. Kayaknya kebesaran. salah musuh. Iya Mas ya. Mm-mm. Mas Andi apa yang terjadi? Mas Andi apa yang terjadi tadi? Ya. Jadi yang depan itu yang sosoknya lumayan kuat. Nah, coba masukin ke Mas Firza. Ternyata mau nyerang. Kan maksudku itu mau tak kasih panggung gitu loh biar dia cerita. Iya. Mas Andi bawanya mirip-mirip soalnya. Apa? Ada yang dibawa Mas Andi yang mirip kan? Mirip apa? Mirip sama beliau. Oh, iya. Jadi Iya. mungkin kayak wah kurang aja ini nih gitu. Mungkin seperti Ya salah sendiri akhirnya kan. Tadi kalau yang lihat kan secara karena masuknya gitu kan lewat emosi memang pertama kan ya. Tingkat emosi itu masuk gua. Kesel banget tuh kayak Mas Andi kayak yang pacarku tahu dia apa Andi. Tadi ya. Ente aja yang suudon, Cuk. Gitu. Dan tadi tuh kalau yang orang bisa lihat Bet, Mas Andi tuh kayak mecah Energinya gitu. cahaya, kayak mecah cahaya, lap. Kayak Naruto ya, Mas? Iya, kayak gitu, lap gitu. Yang orang nggak tahu. Padahal si anjing diem aja begini ya kan. Siapa tahu emang ini sih kodamku aku titipin Mas Andi. Enggak ada. Anda tidak punya kodam apa-apa. Nah, itu Mas tadi kenapa dia nggak sampai Ya kalah energi kalau menurutku. Ya dia coba nyerang tapi ya aku kan nggak ada dendam sama dia juga gitu loh. Aku cuman penginku berinteraksi gitu ya, ternyata dia mau nyerang ya sudah gitu. Itu tadi kalau Pasrah dilanjutin aja. terus sama Mas Firza takutnya Mas Firzanya yang nggak kuat nanti. muntah darah bisa Nah. nyerang ke organ. Harusnya Enggak. dicoba sih. bayarnya BPJS ku sih. Aman kan dibayarin perusahaan. Oke gini, Mas Andi, tadi Mas Yanuar juga pengen Nyoba. merasakan energi yang Merasakan energi ya. soalnya Mas Yanuar kalau orang yang nggak terbiasa seperti Kak V, seperti saya biasanya susah untuk masuk karena wadahnya beda-beda. Biasa gitu. Tapi bisa kerasa energi apa gitu panas gitu nggak apa-apa. Nah, aku nyoba untuk nempelin ke sampean ngerasain Seperti apa nanti? ada tekanan enggak atau kayak gitu. Ya. Coba, Mas Yanuar sebelah sini. Deh, aku ngeri deh. Iya, sini Mas Yanuar. Siap. Ada barang yang kalau jatuh, nggak sampai jatuh sih kayaknya. Ya udah yuk. Ya. Mas, harga diriku ya. Enggak ada harga diri. Oke. Mas Januar berusaha mengosongkan pikiran, ngosongin apapun itu, terus yang penting emosinya dijaga. Yang kedua nggak usah baca-baca Doa. apapun, Jangan baca doa. biar dia nggak Itu yang penting. jauh ya. Siap. Di sini juga jangan ada ya, nanti nggak. Merem aja nggak apa-apa Mas. Merem. Merem ya. Nggak usah Bet. Nggak ngefek juga. Oh ya udah. Nggak ngefek. Kak Vi, kalau menurut Kak Vi yang lagi ditarik sama Mas Andi ini sosoknya kayak apa? Sosok yang sama yang tadi masuk ke Mas Firza. Oh energi yang sama. Kayaknya sih kalau Mas Januar, insya Allah kalau misalkan ini berhasil, mudah-mudahan sih kuat sih. Oh, aku langsung pusing. Beliau ya. Mas Januar ada yang dirasain? Oh, fly. Kenapa Kalau- fly? Coba biarin konsentrasi dulu. Kalau fly itu biasanya sudah masa-masanya sudah mau gitu. Gemeter ya kaki ya? Iya, kayak kesetrum dikit-dikit ya Mas. Iya. Fokusin aja Mas, jangan dilawan. Sekilas kelihatan wujud enggak? Iya. Apa? Jelek banget terus. Serem mukanya.
Itu matanya memang gitu bentuknya. Nyala mas. Enggak. Kok Otot ya. kayak mangkok, Merah. mangkok. Melotot merah besar. Iya. Terus itu bando kah? Itu kayak tanduk mas. Enggak, di kepala. Iya. Yang buat rambut itu di atas rambut itu tuh. Semacam kayak plat Kayak emas punyanya gokong. Nah, Kayak gitu. Mahkota. Bukan mahkota sih. Kayak ikat. Ini orang matanya ada yang di hidung juga tuh. Hah? Itu bukan mata, itu bolong mas. Enggak. Serius. Itu kayak ini semacam kayak siluman gitu. Antara siluman sama manusia gitu, Mbak. Bisa nggak sih mas Andi dicoba dimasukin ke Mas Januar nih? Coba ya. Ha-ha. Aku lihat wadahnya tutup, Mas ya. Ini aja mas. Sekarang sampean ini aja nyoba dulu, tunjuk lokasinya di mana. Ini di depan muka ini, Pak. Ya, benar. Mau coba masuk? Boleh. Kalau lemes jangan dilawan. Si. Siapa ini? Sinten? Siapa ini? Sinten? Bisa ngomong? Bisa ngomong? Sinten? Bisa ngomong? Udah mau jadi nih. Sinten? Bisa ngomong? Sinten? Kasihan. Bisa ngomong? Jarang Fir. Serem Fir. Jarang. Udah. Yuk, doa yuk. doa mas, nyebut mas. Sinten? Lulu. Jancuk. Lulu. Jancuk. Goblok. Lulu. Mas. Mata nih, Cuk. Bangun. Mas Januar. Bangun. Mas Januar. Air dong. Air. Ada vodka dah. Kok njaluk vodka? Ini orang emang brengsek sih. Setannya gitu doang, Bro. Dia udah berhadapan sama makhluknya. Masih sempat-sempatnya ngebully anjing. Apa? Tadi dia Mas kok jelek ya kan? Iya begini dia. Mas Ubed sih. Dia tadi ngeliat Mas Ubed gemes banget loh. Marah Mas. Amit. Tak ini nih. Apa sih? Sakit mas? Enggak. Biasanya peri-perinya nanti kok. Lihat tuh guys, coba lihat. Ini dengkul loh ya. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya. Enggak pasir itu. Enggak, tapi kan kena batu juga dengkul tadi. Aduh ya Allah, paringnya aku menang togel, cek skincarean. Itu sama kayak yang ini ke Mas Firza tadi ya, Mas Andi ya. Beda, Mbak. Beda lagi. Kok beda lagi? Apa, Cuk? Tapi mukanya Gadein tadi. Jadi ini ada beberapa memang sebenarnya. sama. Liatin dong mukanya Mas Januar. Matanya aku juga banget. Ini orang usil banget dari tadi. Bang, saat giliran udah ada sosoknya depan Mas kok jelek ya anjing. Sumpah wajahnya welek, Mas. Oh iya. Ternyata memang gini, ternyata nggak cuman satu yang seperti itu. Ada 3 atau 4-an lah, banyak memang. Jadi Tapi wajahnya kayak gini nih, mukanya ngoval gini loh, Mas. Matanya di sini, sama di sini. Oh 3. Matanya 3. Oh, Nah, terus ini. di sini. Kayak ada Talinya. Lah kayak punya Mbak ini loh. bandana. Bandana, bukan bandana. Kasduk. Kayak mahkota gitu loh. Iya, kayak Oh. dari Nah, situ. mahkota. dari emas gitu loh. Lidah dia loh sampai sini. Ya. Tangannya dia kayak sampai sini. Slenderman mas, jadi rada tawa lagi. Oh. Tangannya dia besar. Tangannya biasa segini loh pokoknya. Ya. Kalau orang 7 di sini itu bisa diginiin loh dia.
saking besarnya. Saking besar tangannya, tapi badannya dia nggak kelihatan. Saya kira nggak kelihatan kakinya. Ketok tangan sampai tuh endas tok. Sampai segini loh. Terus mukanya jelek. Terus setengah badan. Tuh kan diulang lagi dia. Emang brengsek. Ini ada pada depan. Kan di sini. Terus musuhan sama Mas Ubed. Enggak karena Apa cuk? Iki sok ngene-ngene tok lho. Apa? baru pertama kali, Dia Bro. nggak suka perempuan yang di situ Mas Ubed naksir sampean. Oh cemburu. Kendeng. Kendeng musuhku setan loh, Bro. Tancuk. Anjir, Yuk, kotor kita- nanti cuci aja. Iya. Yaudah kita cari tempat yang lebih kondusif lagi. Bentar lagi kita Berdarah, Mas. cabut dulu aja yuk. Ya, Yuk. bersih-bersih. Aman. Kalau aku pusing ada lagi. Kamu kok telat masuk? Kita mau pindah. Apa? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Anak kecil. Siapa? Pocong. Dedek gemes. Perempuan. Oh, pocong. Mas, jangan deket-deket sama itu jahat, Mas. Kenapa? Di sini aja sama temanku. Enak. Kamu sosoknya di mana? Aku di sini loh. Di belakangnya, sebelah sini ya. Apa? Aku Sosokmu? kuntilanak, Mas. Kuntilanak. Tapi kok Wendel ini kuntilanak? Mbak Fe kayak gini kayaknya bagus ya. Kenapa karaktermu kayak gini terus aja loh Mbak Fe? Kamu suka sama ini? Enggak. Dia yang suka. Ya siapa yang mana? Itu sekarang kan dibawa Masnya. Oh. Ya udah. Udah keluar ya? Pulang ya. Kamu Pulang ngomong ya? apa sih kok tahu-tahu masuk? Mau ngomong Kenapa? apa? Pengen apa? Titip salam. Enggak. Request? Kamu jangan jahat-jahat ya sama orang-orang. Aku cuma suka godain orang bakul loh. Iya cok digoda toh. Kamu jangan godain yang tinggal sini. Bakso itu ya? Iya jual bakso itu kan? Juga Barusan tadi lewat sini baksonya. tak godain, tak panggil pak gitu. Oh yang manggil kamu ya berarti. Terus kamu nggak ngorder? Enggak. Nah terus itu nanti pulang Biar bawa nggak? aja kan nanti pasti dapat duit. Pulang ya. Enggak mungkin. Aku mau digodain. Mas, arek telepon perek. Aduh, udah closing sini aja lah. Iya udah closing sini. Anak kenapa kalau saya sudah mengomando untuk pergi dari tempat, kita pergi. Untung ada suami Anda tadi. Aku tadi di sini tahu-tahu gini-gini ya Mas ya. Aku kan ya ikutan. Siapa tahu dapat nomor. Untung ada Mas Diki loh tadi. Kita udah pada cabut keluar ya. Aku terus terang suka Mbak Fe yang tadi loh. Endel. Gomes ngono. Ya udah. Closing sih. Baik teman-teman, banyak sekali kejadian. Ternyata kalau misalnya kita undang salah satu, banyak sekali yang pingin ikut hadir juga ya Mas Andi ya. Benar. Tapi kayaknya Mas Andi belum keringetan jadi bisa Udah, lanjut. udah dong. Ya udah kalau gitu, barusan juga masuk ke kafe, barusan juga kameramen dengar dari arah rawa-rawa ada suara pak pak. Makanya sempat berhenti. Ya udah kalau gitu buat teman-teman sahabat berani dimanapun berada, jangan pernah takut selama ada Mas Andi. Ya. Nggak. Kan Mbak Sandi gak kemana-mana Ya terus sih. dong. Siapa tahu jodohnya orang Kalimantan. Kita bikin konten bertiga ya. Iya. Nanti masuk aja Mas Januar. Iya. Buat mediator. Ya udah kalau gitu baik, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komentar juga kalau misalnya teman-teman di rumah melihat sosok-sosok yang tadi juga sempat seliweran sama kita ya. Ya udah kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di channel Jangan Takut Di tempat horor.